Han. Pokoknya kita cari tempat yang tenang. Laut aja Han. Hah? Pegunungan. Udah kita undi aja deh. Ini ke laut ya. Nah, ini ke gunung. Nah, ke gunung. Ayo. Halo sayang, kamu kok cakep-cakep amat sih? Kita jadi naksir deh. Cakep-cakep kok budek ya? Kita jadi ogah ah. Rezekian, banyak kelinci-kelinci manis. Ayo. Ella, belakang tuh. Ah. Cowok. Tenggang. Buka bengkel sendiri Han, susah. Rindu berpacu dengan ilmu, resa dikejar matematika, kelip diskon temaram dan guru berwajah muram bersatu. Remaja guruku bersandiwara dalam kisahnya. Guru
Ya, turunkan semua barang-barang. Ya, Ella, bikin tenda sebelah kiri ya. Sari, sebelah kanan. Ayo Weni, cepat sedikit dong. Kita bikin tenda yang rapi sekali. Ayo cepat kerjanya. Aduh, udah kencing aja di situ. Ntar gue tinggalin lu. Hah? Ada apa lagi sih? Mau kencing aja, repotnya kayak orang mau jual gunung. Ada apa? Ada orang mandi. Jangan, Tin. Emangnya kenapa? Cowok. Hah? Cakep nggak? Nggak tahu. Tin, jangan. Gue mau lihat. Tin. Telanjang. Hah? Ayo, Tin. Tom. Sorry ya. Gue baru ketibaan nasi kan. Pipisan. Biar tipis tapi kan begini. Sari, Tati, cepat bawa ini ke tenda Budina. Ayo cepat. Tadi gue ketemu cowok-cowok cakep sekali. Yang tadi di jalan? Mana gue tahu. Ngobrol aja. Gwen, bantuin dong pasang kaki meja. Ayo cepetan. Sama cowok aja takut. Emangnya jelek? Sarah, ayo angkat mejanya. Ayo beresin meja yang benar. Yuk, iya berat nih, bentaran. Kerjanya lama sekali. Kenapa sih sebentar dong. Berat kan. Talinya lempar sini. Iya, tunggu. Pokoknya gue nggak mau tahu gimana caranya. Lo mesti cari info tentang mereka. Cewek sih nggak beda sama bus kotahan. Nggak usah diberuber. Sebab 5 menit sekali akan lewat yang lainnya. Iya, kalau busnya kosong. Kalau penuh semua, apa lu mau naik truk? Alah, lu sih mana tahu sifat cewek. Nih, gue bilangin. Cewek nggak beda sama bayangan. Kalau kita kejar, dia akan lari. Tapi coba kalau kita lari, pasti dia akan mengejar. Mon, kenapa sih kita mandi di tempat yang jauh? Iya, soalnya di danau ini banyak arus dingin dan banyak pusarannya. Tapi kalau lo mau buktiin sih, boleh aja, Ros. Di Jakarta aja lo jarang mandi, apalagi di sini. Gue dengar-dengar sih, danau ini ada penunggunya. Iya, Mon. Ya jelas dong. Ya ikan, ya kodok. Maya, kamu tidak kedinginan? Si Maya sih emang suka linglung. Mungkin dia sangka lagi ada di kolam berenang. Pakai baju tebal segini aja, hampir-hampir gua nggak tahan. Usil banget sih. Iya, dia mana senang lihat pak muridnya. Anak-anak, tentunya kalian tidak lupa bahwa kehadiran kita ke daerah ini bukan sekedar untuk menghabiskan masa liburan Natal saja. Sebab pokok acara kita adalah untuk mengenal lebih dekat kehidupan dunia tumbuh-tumbuhan. Jadi ibu harap perhatian kalian betul-betul tertuju pada acara yang paling pokok. Kalaupun dalam jadwal acara tertera waktu istirahat, itu bukan berarti kalian boleh melakukan apa saja yang kalian kehendaki. Sebab apapun yang terjadi, selama kalian ada di daerah ini,
itu merupakan tanggung jawab ibu. Mengerti? Ya, Bu. Mengerti, Bu. Ibu rasa malam ini cukup sekian dulu. Bu, kami boleh nyanyi-nyanyi kan, Bu? Mendengarkan kaset juga boleh kan, Bu? Ya boleh, tapi awas. Tidak lebih dari jam 9. Lihatin si Tino mau ngapain lagi dia. Anak-anak, acara menyanyi sudah boleh dimulai. Tapi awas, tidak lebih dari jam 9. Gila, kupingmu udah budek ya? Habis mau nyanyi katanya kebanyakan jual tampang. Udah. Kok malah ribut sih? Mau nyanyi apa enggak nih? Gue juga pengen dengar suara si Tina. Oke, coba gitarnya kamonin dulu, Wen. Suara lo masih yang dulu kan? Gini-gini, gue dulu bekas pacarnya John Travolta nih. Dangdut ya, Tin? Hah? Apa itu dangdut non seksi? Ai punya kuping jadi mendadak gatel ngedengernya. Dulu terjadi di Batavia, zamannya tentara Wilhelmina. Stop. Lu lagi nyanyi apa lagi kentut? Kalau terusin, gua bisa bunuh diri, Tin. Sebenarnya gue cuma mau tes Lulu nih, tahu seni apa enggak sih? Dulu terjadi di Batavia, zamannya tentara Wilhelmina. Seorang dara cantik dan muda jumpa lelaki tampan juga muda, dentuman motif meriam Belanda, bagai nyanyian merdu dari surga. Karena darah dan pria muda sedang terlena di segara cinta. Kini darah yang muda telah tua, lelaki muda telah tiada. Kisah kasih nenekku yang usah Joget terus, mumpung masih muda. Kapan lagi? Kalau nggak sekarang. Ada apa tuh, tolongin apa? Kenapa lagi nih caranya? Takut aja kerjaan nih deh. Kenapa? Nyebut dong, Ra. Lu lihat apa? Lu lihat apa sih? Setan. Hah? Mana setan? Mana? Ada apa? Ada apa? Katanya sih ngeliat setan, Bu. Ah, itu hayalanmu saja. Paling-paling juga daun yang ketiup angin. Bukan kok, Bu. Saya lihat sendiri. Setannya serem sekali. Setannya hitam apa putih? Heh, kamu ini. Hitam sekali. Matanya besar dan giginya panjang-panjang. Bagus juga tuh setan buat pajangan rumah gue. Kalau begitu, kalian masuk tenda masing-masing. Mona, Ya, Bu. ajak Sar masuk. Jangan lupa ini bereskan. Ayo bereskan semuanya, angkat tikar. Cepet angkat tikar, beresin dong. Ayo ya. Setannya laki atau perempuan? Ada ini. Apa ini? Heh. Ini kayak tengkulak setan aja. Cepet aja, bisa ketawa. Yang paling penakut, biar buat gue deh. Kalau gue sih yang seksi aja dah. Gue paling sedikit mesti dapetin 5 orang sekaligus. Hah? Habis gue ke bagian mana dong, Han? Orang Prancis bilang perempuan tidak beda dengan anggur. 1-2 teguk memang mengasihkan karena bisa menghilangkan haus. Coba kita kebanyakan, bisa mabok dibuatnya. Kalau kata orang Afrika gimana? Alah, itu kan cuma teori aja. Buktinya gue pernah punya pacar 6 orang sekaligus, kok nggak apa-apa. Tapi, gue akuin juga tuh Bu Guru.
Biar Judas juga pinter bener ngumpulin cesi-cesi cakep. Gue percaya. Tapi suara itu bukan suara setan. Namanya aja di hutan. Ya pasti banyak dong suara-suara yang aneh. Mami. Sarah, setan gentayangan gak mesti lu takutin. Mereka gak bisa berbuat apa-apa sama kita. Yang mesti kita takutin ialah nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing. Sebab kalau kita tidak bisa mengendalikannya, kita bisa dibikin celaka. Kata siapa? Nih, kata dia, Barbara Kathleen. Emangnya kenapa? Percuma. Biar gue terangin juga lu gak bakalan bisa ngerti. Sebab gue tahu ngapus ini sendiri aja lu belum bisa. Yang penting besok lu minta pendapat sama Budina. Gimana baiknya supaya lu gak ngeganggu tidur gue. Bangun, cepat bangun, hari telah siang. Bangun, ayo cepat bangun, hari telah siang. Bangun, ayo cepat bangun, hari telah siang. Bangun, ayo cepat bangun. Bangun, ayo cepat bangun, hari telah siang. Bangun, cepat bangun. Mau nyekpek sih? Mau bangun gak lo? Kebo lu, tidur melulu. Cepat bangun. Gue ada di mana sih? Di sarang jin. Biar baru bangun tidur tetap mulus. Asik juga nih cesi-cesi. Tapi gue berani taruhan, pasti mulutnya pada bau lahar. Lebih baik bolahar, tapi menor. Daripada mulutnya sarung bunga, tapi mukanya bau pengan. Aduh, jaguar yang satu ini memang dahsyat. Mana sih jaguar lo? Tuh yang pakai kaos kuning. Ini sih baru kelas bemo, Ed. Kalau yang ginian bemo, terus yang jaguarnya yang di mana? Anak-anak, ayo kita mulai senam pagi. Ayo. Mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Lu jangan penyakan ngelamun nongan. Nanti TBC. 1, 2. Gue mau tahu nama cewek yang pakai training spak putih. Oh, yang nyanyi semalam, Han? Vina. Bukan. Apa yang? Pokoknya yang pakai training spak putih. Mukanya kayak cewek gue yang ke-20. Yang sekarang di Belanda. Han, cewek sama aja sama kompor. Lu betul. Sebab kompor yang kita pelihara dengan baik bisa kita pakai buat memasak nasi, masak sayur, goreng ikan.
Pokoknya masak apa saja. Coba lu nggak urus, dia bisa meleduk dan membahayakan kita. Begitu juga cewek. Lo jangan sembarangan ngomong, Rick. Kedengerannya lo, bisa-bisa lo dimasukin lagi ke dalam perutnya. Hei, Gue mau jadi Jakarta Rup. hah? Inti bidadari mandi. Curang lo. Inilah dia. Ini dari Ciputa. Waduh. Gue pinjam dong. Tom, pinjam Tom. Gantian dong Tom. Bentar. Aduh, gue baru sempet lihat panonya, lu udah ambil aja dia. Aduh, ntar ketahuan. Diam. Gue lagi asik. Pinjam dong. Ini kalau buka gue. Tuhan rampus nih. Cakep nggak? Asik. Elah. Kedapan, kedap nih. Yang mana nih? Anak-anak, kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelas 3 dipimpin oleh Lastri, kelas 1, kelas 2 ikut ibu. Dan siapa yang mendapat giliran masak? Saya sama Maya, Bu. Bagus. Kalian harus sudah siap jam 12 tepat, ya? Baik, Bu. Ayo kita berangkat. Aduh, Mami pergi dulu ya, Nak. Semalam gue udah bikin surat buat Mami. Alah, baru 1 hari di sini. Biar 1 hari juga. Kalau udah kangen? Lu gimana sih? Break. Di sini Golf 5 masih mengikuti Chelsea ke arah barat. Apa bisa di Roger gitu, Genti? Roger gitu jadinya, Alfa 5 bisa diterima gitu pak. Terusin aja berburu kelincinya, jangan sampai lepas. Apa Roger? Oh mentari yang ceria, sinarmu menerangi bumi. Oh hangatnya membelai hati ini, membakar hidup ini. Kabut di hati yang sunyi, kini sirna dan telah pergi. Oh damainya, tuna cinta remaja berbunga penuh warna. Balada remaja, bana penuh tawa membara asmara, membara remaja bercinta, hati berpadu jadi satu. Bahagia, oh bahagia, mimpi-mimpi pun indah, hari-hari pun cerah.
Yang penting anak-anak adalah kecintaan kita terhadap alam ini sendiri. Dengan demikian, kesadaran untuk memeliharanya akan timbul pada diri kita masing-masing. Nah, sekarang kalian bergabung saja dengan anak-anak kelas 3 untuk melihat bagaimana cara mereka melakukan penelitian. Ayo. Ya, Baik, Bu. Iya, Bu. Bawang 20 siung. 30 siung juga boleh. Merica secukupnya. Merica. Merica yang mana sih? Yang mana aja deh. Secukupnya segimana? Terserah lu. Pokoknya yang banyak. Iya deh. Garam secukupnya. Boleh bantu kan? Hai. Mau masak apa nih? Saya jagoan masak loh. Bener nih. Bener, mari kita buktiin. Nah, ayo. Saudara telah merusak tanaman ini. Merusak? Tanaman apa? Ini tanaman yang sulit di Indonesia. Sayang, Anda keliru. Saudara tahu apa tentang tanaman? Saya adalah guru botani. Kebetulan saya sedikit-sedikit mengerti juga tentang tanam-tanaman. Bu Guru Botani, tanaman ini namanya karesmen. Sedangkan yang Anda maksud namanya Melissa officinalis. Memang bentuknya hampir sama, tapi kalau Anda lebih teliti, Anda akan menemukan perbedaan pada batangnya. Anda tidak perlu kecewa karena kekeliruan ini, karena saya pernah mengalami hal yang sama. Kalau Anda masih kurang yakin, saya bisa membuktikannya. Gubuk saya tidak jauh dari tempat ini. Terima kasih. Pada mati kali ini. Susulin Gi. Break. Golf 5, apa Xerox? Pada kemana lu, ha? Alah, udah deh. Brak brok. Percuma lo panggil. Herannya gua nggak bisa lihat lagi. Apa dia pada ngumpet? Lebih baik lo susulin. Tolong ambilin botol kecap. Lu pada di sini. Tempat cari cepetan Mbak sini. Udah bantuin deh. Halo Edi. Tolong mangkuknya dong. Nih, taruh di meja. Bu Dinas udah pulang. Lebih baik kalian pergi semuanya. Cepat. Lari. Yang tidur di tenda itu namanya siapa sih? Mona Lisa Dwi Permana Putri. Hah? Lekas. Mona? Betul. Siapa laki-laki yang tadi kemari? Siapa? Mereka adalah pendaki gunung yang kehabisan air minum, Bu. Kalian harus tetap waspada pada orang yang kalian belum kenal. Iya, Bu. Sayur apa ini? Sayur sop, Bu.
habiskan berapa botol saus tomat, Maya? Pendaki gunung yang rambutnya keriting nanyain gue nggak? Dia bilang lu kayak jalangkung. Sialan lu. Sarah, si Mona mana? Belakangan sama si Sari. Ada yang nanyain lo. Siapa? Ah, pokoknya cowok cakep deh. Percuma lo semua. Minta tolong begitu aja lu pada ngadang becus. Kan udah gue bilang. Namanya Mona. Cuma gue lupa terusannya. Habis panjang sih. Jadi cuma mau tahu namanya aja lu sampai berjam-jam. Kan kata si Ricky kalau ngedeketin cewek mesti pakai teknik. IQ lu satu tingkat di atas kebo. Mana teori lu yang segudang itu? Dengar dulu, Han. Apa sih yang susah di dunia ini? Yang penting tenang. Sini gue kasih tahu. Mona, selamat pagi. Mona. Mona. Bermalam-malam aku tidak bisa tidur dan Oh, ini rupanya yang bernama Hanjaya. Sungguh tidak terpuji perbuatan seorang pelajar seperti kamu ini. Seharusnya sebagai seorang laki-laki, kamu mengerti bagaimana caranya kalau mau bertemu dengan perempuan baik-baik. Apa kamu kira semua perempuan bisa dipermainkan seenaknya? Kalian laki-laki sama saja. Apa kamu sangka perempuan adalah benda mati yang tidak punya otak? Tidak punya perasaan? Sehingga kalian bisa berbuat apa saja? Begitu. Kamu jangan menganggap rendah kaumku. Karena kami pun punya harga diri. Justru kalian yang harus kami anggap rendah. Karena otak kalian cuma berisi nafsu. Otak kalian kotor semua. Mengerti? Enggak. Biar gimana juga, gue tetap nggak ngerti jalan pikiran lu. Itu sih urusanmu. Oh, jadi lo mau menang sendiri ya? Gendut lo. Gue cuma pengen tahu, apa sih untungnya lu selalu ngejilat Bu Dina? Aku bukan ngejilat. Abis, apa dong namanya kalau bukan ngejilat? Aku cuma... Apa kayak namanya? Yang pasti, lu suka bikin teman celaka. Kalau cuma pengen ngambil hati Bu Dina, kan masih banyak cara yang lain. Lastri, jadi lo doyan hati ya? Bilang aja sama gue, ntar gue beliin. Mau berapa kilo sih lo? Itu urusan gue. Dasar benda museum. Komodo lo! Ini Tina. Emang dia komodo? Gue sendiri aja nggak tahu yang mana yang namanya Hanjaya. Tapi nggak apa-apa deh. Kalau emang nantinya gue yang mesti kena marah. Cuma susahnya, Bu Dina suka nyamaratain yang lainnya sih. Gue kan jadi nggak enak sama temen-temen. Alah, nggak usah takut. Anak-anak, kalian harus ingat bahwa laki-laki adalah sebangsa hama wereng yang harus diberantas. Kamu semua tidak boleh lengah terhadap kaum laki-laki. Karena mereka mempunyai 1001 macam cara untuk menjebak kita. Jadi anak-anak, kalian harus mempunyai senjata yang paling ampuh, yaitu iman. Iman yang tebal merupakan benteng yang paling kuat untuk menjaga diri kita masing-masing. Mengerti? Halo pendekar Gunung Kawi. Pendekarnya diserang ambeien. Jangan lupa bersihkan semua tenda-tenda. Ya, Bu. Kawan-kawan, sekarang kita berangkat ke tempat penelitian.
kecuali Rosda dan Weni yang mendapat tugas masak siang ini. Dan Tina yang harus membersihkan semua tenda-tenda. Tunggu tanggal mainnya. Menix juga menang belakangan. Selamat kerja paksa, Menix. Kita mesti cari akal yang lain. Apa perlu gue pacarin nih, Budina? Biar nggak galak amat. Kalau dilihat dari bentuk bibirnya, Budina termasuk perempuan yang gede nafsunya. Nafsu apa? Nafsu marah? Udah gue bilang, perempuan pinter pura-pura. Mungkin aja buat nutupi kenyataan. Makanya dia jadi doyan marah-marah. Yang pasti, misi kita gagal. Tom. Kemana tuh, Sian? Han, mau kemana lu? Mau neraka? Astaga, lu jangan putus asa begitu. Masa gue pulang cuma bawa nama lo? Udah deh. Ini namanya bahaya. Bagaimana kalau dia sampai bunuh diri? Nggak mungkin. Biarin aja. Orang yang sedang mengalami kekecewaan senang menyendiri. Ternyata perempuan adalah racun. Ini semua gara-gara kesalahanku, Mon. Coba aku nggak penakut ya. Pasti nggak bakalan kejadian serupa ini. Belum tentu juga. Kalau memang mau kejadian sih bisa aja. Biarpun Budina sama gua nggak tukar tempat tidur. Tapi aku tetap benci sama perasaanku sendiri. Apa sih obatnya penakut? Ya keberanian dong. Lu terlalu membayangkan yang bukan-bukan sih. Makanya jadi penakut. Mungkin aja yang lu lihat malam itu juga salah seorang dari mereka. Tapi setan yang aku lihat badannya tinggi sekali. Kalau si Lastri tanya, bilang gue cari pohon. Beringin. Hah? Nih, pegangin. Pohon beringin. Meliuk mesra bagai dibelai angin senja. Dan mega kelabu kini berlalu mentari senyum ceria rembulan menabur cahaya. Oh perawan, Selamat siang. Saya cuma akan menepati janji saya supaya Anda tidak penasaran. Tapi saya tidak menemukan Anda di tempat yang kemarin. Kalau hari ini Anda tidak berminat melihat contoh daun ini, bukan mustahil besok lusa pikiran Anda berubah. Atau siapa tahu Anda tertarik juga pada jenis tanaman yang lain. Saya punya beberapa koleksi tumbuh-tumbuhan. Gubuk saya di hutan kayu putih tak jauh dari tempat ini. Anda tidak perlu curiga kepada saya. Saya tidak punya maksud apa-apa. Hanya karena kebetulan barangkali kita menaruh perhatian yang sama terhadap dunia tumbuh-tumbuhan. Selamat siang.
Kalau cerita yang berurutan dong, Han. Masa acak-acakan gitu? Dia bagaikan peri yang tiba-tiba muncul di hadapan gue. Matanya yang bagaikan bintang kejora menatap gue mesra sekali. Senyumnya membuat hati gue sejuk. Waktu gue deketin, gue lihat dia tersipu-sipu. Tapi sungguh mampus. Dia kelihatan tambah cakep benar. Terusan, terus dong, Han. Terus, gue raba tangannya. Dia sama sekali nggak nolak. Malahan dia menyandarkan tubuhnya ke dada gue. Asik. Gue peluk badannya. Kemudian kami duduk saling merapatkan tubuh. Badannya anget betul. Mulut kami membisu 1000 bahasa. Tapi mata kami saling berbicara. Terus gue lihat matanya terpejam dan mulutnya ternganga. Wangi sekali. Sewangi mulut bayi. Tom. Kalau lu pernah lihat bidadari tidur, begitu itulah si Mona tadi. Oh, sayang gue belum pernah lihat bidadari, Han. Di matanya gue lihat beribu cinta. Di bibirnya gue lihat berjuta kemanisan. Itu cinta dia pungutin dari mana? Kok banyak amat sih? Mudah-mudahan lu tetap sehat, Han. Berhubung si Han udah berhasil berburu kelinci, sekarang giliran gue berburu macan. Gue juga. Hei, tunggu, cepat. Han, pancing gue, Han. Burung takut lihat tampang lo. Ada burung, mana? Tuh. Sini gue yang tembak. So jangan ribut. Terbang lo. Di sini tidak boleh menembak burung, Dik. Rupanya adik-adik ini senang juga berburu ya. Berburu memang pekerjaan yang paling mengasihkan. Saya juga senang berburu. Tapi jangan dijaga alam. Sebab hutan ini harus kita jaga kelestariannya. Kalian pasti belum pernah ke Kalimantan. Di sana ada hutan yang diperbolehkan untuk berburu. Binatang buruannya banyak dan sangat menyenangkan. Kita mesti sama-sama mencintai hutan milik kita ini. Lebih baik kalian mencari kesibukan lain, oke? Baik, Om. Ayo, Om. Terima kasih, Om. Nggak mungkin deh Budi dah sependapat sama kita-kita. Dia kan hidup di abad lalu, sedang kita di abad kini. Lu salah menilai, Tin. Memang bener kok, Mon. Buktinya, gue pakai celana pendek, dilarang. Pakai blus kelihatan dada, nggak boleh. Itu kan kuno. Soal pakaian sih cuma soal mode dan selera, yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan emansipasi. Tapi itu kan termasuk kemajuan zaman. Jadi, sama aja sama emansipasi. Idih, si Maya ngawur Bukan ngawur lagi, salah jalan. Gue juga nggak setuju kalau pendapat lu kayak gitu. Yang diperjuangkan oleh kaum kita adalah persamaan hak dalam bidang ilmu pengetahuan, bukan di bidang mode, Maya. Lu memang punya hak untuk menyukai mode buka-buka, biar badan lu kelihatan. Tapi Budina juga punya kewajiban untuk ngasih tahu lu bahwa badan yang udah bagus nggak perlu ditonton-tontonin. Sebab semua orang juga bisa lihat. Soalnya dia takut cowok nggak bisa lihat, Mon. Loh, keindahan yang diberikan Tuhan kan memang wajib kita banggakan. Emang betul. Tapi lu mesti tahu, cowok lebih senang kalau melihat yang sedikit-sedikit. Nah, ini yang bikin mereka penasaran. Kalau udah terbuka semuanya sih, mereka jadi muak. Kecuali kalau lu jadi penduduk Irian pedalaman. Laki-laki di sana bakalan heran ngelihat lu pakai baju. Bu, ini termasuk keluarga apa? Nanti Ibu lihat dulu di buku. Terima kasih, Bu. Sekarang nih siapa nih yang jalan nih? Gue yang jalan. Kan lu dong yang jalan. Lu sih curang. Mau lihat tontonan gratis nggak? Apaan? Cowok-cowok lagi akrobat. Di mana? Tuh di sana. Yuk, yuk. Ayo cepet dong. Yuk.
Mon, lo mau lihat cowok-cowok akrobatnya? Yuk, gimana? Mau apa kita ke sini? Masa aku harus terangkan? Kau sudah terbujuk setan, Henry. Kau mau menodai kesucian cinta kita. Dina, zaman sekarang, kesucian itu cuma ada dalam khayalan. Aku salah duga selama ini. Kenapa? Kau sangka aku malaikat? Ya. Jadi, kau anggap perempuan itu cuma untuk pelampias nafsu? Loh, itu kan memang salah satu fungsi perempuan di dunia ini. Tidak. Dina. Ya Tuhan, dia telah menghina aku dan telah menghina kaumku. Sedang apa Anda di sini? Anda mendapat kesulitan? Gubuk saya ada di sebelah pohon ini. Apa perlu saya antar? Tidak, terima kasih. Ini agar apa nih? Tidak tahu, gue ketemu di sana. Kayaknya akarnya serabut. Bu Dina kok nggak pakai kacamata?
Kacamata Anda ada di gubuk saya. Saya rasa Anda tidak memerlukannya. Mata Anda yang masih normal lebih bagus kalau tidak memakai kacamata. Atau kalau Anda berpendapat lain, bisa kita ambil sekarang. Selain kacamata, Anda bisa melihat koleksi tanaman-tanaman saya. Sudah 5 bulan saya tinggal di daerah ini. Hutan yang sepi dan dingin, tapi amat menyenangkan. Bertambah banyak kita menemukan jenis tanaman baru. Bertambah sadar pula kita bahwa pengetahuan yang telah kita miliki ternyata belum apa-apa. Ini semuanya saya kumpulkan dari hutan dan pegunungan di sekitar situ Petenggang. Masing-masing mempunyai khasiat untuk menyembuhkan penyakit secara tradisional. Bahkan ada yang sudah diproses menjadi bahan obat-obatan dan dapat dijumpai di apotek. Seperti ini misalnya, pohon adas, bahan untuk obat batuk. Dan yang ini, orang di sini menamakannya jombang. Jombang ini kalau direbus dan dicampur dengan ini, daun pecah beling, berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit ginjal. Oh ya, murid saya juga menemukan tanaman seperti ini. Tapi saya cari-cari di dalam buku tidak ada. Oh, ini namanya gigil. Gigil artinya rahim, karena dapat menyembuhkan penyakit rahim. Nama latinnya Dicroa febrifuga. Memang begitulah, dunia flora banyak menyimpan rahasia. Seperti pula ciptaan Tuhan lainnya. Kadang-kadang ada juga dongeng lama yang dikaitkan dengan tumbuh-tumbuhan. Seperti umpamanya pohon jaksi, sebangsa pandan yang merambat. Apakah Anda pernah mendengar legenda tentang Sangkuriang? Ya. Nah, menurut kisahnya, di balik pohon jaksi inilah Dayang Sumbi bersembunyi ketika Sangkuriang memburunya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menjamu Anda. Tidak usah, saya... Mon, sekarang gue tahu kenapa Budina akhir ini suka menghilang. Rupanya dia punya simpenan. Di hutan sana ada seorang pangeran, ganteng. Sekarang Budina sedang mengadu kasih. Di mana? Dari sini terus aja lewat hutan kering. Nanti ada pohon besar. Nah, di balik pohon itu istananya. Ntar, kalau Sila ceritanya, bilang, gue sakit perut ya. Nih, titip buku gue. Kata orang, hingga sekarang pun kita masih dapat mencium harumnya tubuh Dayang Sumbi yang melekat di daun pohon jaksi itu. Sudah pasti Tuhan tidak akan merestui cinta yang salah alamat. Hingga Sangkuriang gagal memperistri ibunya sendiri. Memang itu cuma legenda, tapi cukup menarik untuk diresapkan hikmahnya. Jadi, Anda pergi ke berbagai daerah hanya untuk mencari tanaman? Ya, karena itulah dunia saya. Sampai-sampai saya lupa bahwa usia saya saat ini hampir 40 tahun. Saudara-saudara saya tidak ada yang bisa mengerti, termasuk orang tua saya sendiri. Karena saya melupakan kewajiban saya sebagai laki-laki normal, yaitu kawin. Kalau orang tua saya sendiri tidak bisa mengerti, apalagi orang lain. Jadi, saya pikir daripada saya menyiksa perempuan yang akan menjadi istri saya,
lebih baik saya hidup seperti ini. Nah, rasanya saya sudah cukup banyak memperkenalkan diri saya. Sedang tentang Anda, saya belum tahu apa-apa. Mengapa mata yang bagus mesti ditutupi? Apa Anda tidak senang dengan keindahan yang diberikan Tuhan? Setiap orang pasti punya masa lalu yang terpahit maupun yang termanis. Tapi bodoh sekali kalau kita terbenam terus dalam masa lalu. Walaupun tentu saja kita tidak boleh sama sekali melupakannya. Sebab pengalaman masa lalu justru merupakan guru terbaik buat kita. Terus itu cowok bilang begini, "Oh adindaku, kau bagaikan bidadari yang baru turun dari bajai." Asik. Sekarang lu boleh ngejek dia. Tapi awas, nanti lu jangan sampai pingsan kalau tiba-tiba pulangnya dari sini. Dia kirim undangan sama lu. Undangan apa? Mau nyunatin kakeknya. Kawin sama pendaki gunung yang rambutnya keriting. Emangnya lu sangka tuh cowok matanya pilek? Tin, dipanggil si Mona tuh di belakang tenda. Sorry ya, gue mau bisnis dulu. Tan Jati gue ada yang nawar nih. Jati apaan, Tin? Jati luhur. Jati negara kali. Ada apa, Mon? Kita jalan-jalan yuk. Gue iseng nih. Emangnya lu belum kenyang dinyanyiin Budina saban hari? Alah, bilang aja mau beli Intex. Pinter banget lu cari alasan. Gue jadi tertarik. Bagi-bagi dong bisikannya. Lu mau ikut? Mau? Mau aja. Gue sama Mona mau diskusi sama Budina kan? Bohong, Ding. Kita jalan-jalan. Bentar ya, gue bilangin Lastri dulu. Aku ikut ya, Tin. Tapi kalau lu ribut setan melulu, gue tinggalin lu. Apa lu yakin mereka lewat sini? Habis mau jalan kemana lagi? Pokoknya tunggu aja deh dulu. Hei, mereka datang. Kita pura-pura nggak lihat. Ya, jangan cepat-cepat nanti kita kehilangan jejak. Ada cowok. Gue yakin mereka mau ngikutin kita. Kita sembunyi yuk. Jangan, Mon. Kita kan lebih asik kalau ada yang nemenin. Jangan banyak komentar. Aku takutin. Mulai lagi, ayo. Hei, gue bilang apa ya, jangan cepet-cepet. Hilang deh tuh. Buruan. Ayo dong. Nah, ketahuan ya momen spy-spyan. Kapan mau bantuin masak lagi? Saban hari juga mau. Waduh, roman-romanan lu berdua. Hanjaya, kamu naksir Mona ya? Tin, Kok kayak tikus ketemu kucing? Kalau gaya lo kayak gini, temen gue nggak naksir sama lo. Kalau jadi cowok ketemu cewek yang ditaksir, begini. Hello Mona, gue naksir deh sama lo. Lo naksir nggak sama gue? Gitu dong. Jadi cowok jangan kayak bayam gelaman direbus. Udah nggak model. Tawa lagi, bukannya mikir. Temen gue yang satu ini memang punya kebiasaan mikir sambil ketawa. Cuma yang penting, gue mau terus terang nih. Sebetulnya kita ini memang mau ngikutin kamu, boleh kan? Nah gitu dong, itu baru namanya cowok masa kini. Berhubung temen lo sama temen gue udah main mata, sekarang gue mau tanya, siapa yang main mata sama gue? Tina, lu makin lama makin ngawur. Ya, nanti kesorean. Boleh ikut metik nggak, Bu? Bu, kita mau ikut metik. Iya. Gimana caranya, Bu? Kumaha metik nak? Kieu, Neng.
Daun yang mana yang mesti dipetik? Anu dipetik nu mana? Nu ngarora keneh, Neng. Dia ngomong apa? Dia bilang yang masih muda. Oh, kalau dia maki-maki gue, bilangin ya. Sudah sore, Mon. Nanti dimarahin Bu Dina. Ayo deh. Yuk, permisi, Bu. Terima kasih. Mangga. Orang ngomongnya aneh-aneh aja sih. Nggak ngerti aja. Repot. Ayo pulang yuk. Ntar gue dimarahin Bu Dina nih. Cepat. Ditunggu. Lu ngadu apa lagi sama Bu Dina? Siapa yang ngadu? Kalian yang salah melanggar peraturan. Loh, gua kan udah permisi sama lu. Iya, tapi kan bilangnya cuma sebentar, Mon. Badan lu pada gatel ya kalau nggak ngaduin temen. Dasar mata-mata musuh. Kamu dipanggil Bu Dina, Mon. Biar gue yang ngadepin. Kecil. Nggak usah. Tenang-tenang aja. Sini. Nafsuin lu. Din, Anjual, saya anjual. Mon, ditunggu minum teh tuh sama Bu Dina. Kolak sendalnya juga udah mateng. Mon. Lu mesti cari alasan yang tepat. Bu Dina tahu lu pergi sama cowok-cowok. Beres. Bu Dina mana? Tuh, di belakang tenda. Berapa umurmu sekarang? Bulan Mei yang lalu, 17 tahun, Bu. Sudah merasa dewasa rupanya ya? Pantas. Sudah berani bergaul dengan laki-laki. Kamu masih mentah, Mona. Masih belum tahu bagaimana jahatnya laki-laki. Mereka memang baik kalau ada maunya. Tapi coba kalau mereka tidak membutuhkan kita lagi, mereka akan tendang kita tanpa perkemanusiaan. Semua laki-laki berhati busuk, jahat. Tidak semuanya, Bu. Buktinya, Bapak saya sangat baik. Kamu tidak akan mengerti karena kamu belum punya pengalaman apa-apa. Tapi saya yakin, pasti tidak semuanya jahat, Bu. Sebab mama saya bilang, perempuan sama laki-laki sama saja. Mereka punya kekurangan dan juga punya kelebihan masing-masing. Suatu saat, kamu akan menghadapi kenyataan pahit. Dan mengakui bahwa sesungguhnya dalam kepala laki-laki cuma ada nafsu. Sebentar lagi, kita termasuk lu, udah nggak ngumpul lagi sama Bu Dina. Kecuali kalau lu masih betah di SMA. Ya, barangkali aja lu masih belum puas ngejilatin Bu Dina. Lagian gak ada untungnya nyelakain teman sendiri. Jadi lo mau ikut-ikutan jadi perawan tua? Nggak enak, Las, nggak enak. Tunggu. Lu nggak tahu kan kalau bos lu udah mau kawin? Bu Dina kan punya simpenan di hutan sebelah sana. Kalau lu nggak percaya, lu boleh tanyain sana. Bilang, si Tina yang kasih info. Let's go. Sihan kan masih bocah. Iya, makanya masih mentah. Lihat gua aja sembunyi-sembunyi. Mungkin karena banyak orang, jadi dia malu. Kalau orang lagi pacaran, mana mau peduli sama orang lain? Oh, jadi maunya lo, Sihan datang-datang buka baju, terus... Idi, ini jorok. Itu sih kasar namanya. Yang gua mau, kemesraan. Lu keseringan baca novel picisan sih. Tapi, laki-laki itu tatapannya lembut sekali. Laki-laki yang mana? Yang di gubuk. Hah?
Bangun, bangun, bangun. Bangun, 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 bangun. Gue heran, lu nggak bosan-bosan yang ngintip? Ah, kalau cowok bosen sama cewek, berarti dunia udah mau kiamat dong. Greg, lu juga nggak bosan-bosannya baca buku? Gile, ceweknya nambah 1. Lihat Ibu Dina. Iya, semalam mimpi apa ya? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Seperti biasanya, kita akan melakukan senam pagi. Tapi kali ini, Ibu akan mengajarkan senam irama. Sekarang, ikutin saja gerakan Ibu. Mari kita mulai. Ya, siap? Kita mulai ke kiri dulu. Ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, kita gerakan baru. Balik ke kiri. Ya, 1, 2, 3. Tuh, 2, 3, 4. 1. Halo, bidadari kecil. Hamba siap mematuhi perintah Tuan Putri. Gadis manis, tidakkah engkau ingin duduk? Di luar saja. Di mana saja asal kau senang. Duduklah. Tunggu sebentar. Minum kopi sambil ngobrol pagi-pagi begini merupakan kenikmatan yang tiada taranya. Kau pernah mencobanya? Demi keselamatan kita berdua. Kau murid Budina kan? Bagaimana hasil penelitianmu? Membosankan. Loh, seharusnya mengasihkan. Lebih-lebih dengan tamasamu kemarin sore ke desa. Jangan takut. Aku tidak akan mengatakan pada Budina. Pasanganmu tampan sekali. Tapi dia membosankan. Kalau kau cemberut, kelihatannya cantik sekali. Tapi kau akan lebih cantik lagi kalau kau tersenyum. Pada waktu aku seusia pacarmu, pernah seorang gadis mengatakan kepadaku, aku sangat membosankan. Mengapa gadis-gadis suka sekali mengatakan bahwa pacarnya membosankan? Karena tidak romantis. Siapa namamu? Mona Lisa. Mona Lisa. Kau lebih cantik daripada lukisan Leonardo da Vinci. Apa yang kau maksud dengan romantis, Mona? Kalau kau mencintai seseorang, jangan berpikir untuk terlalu banyak meminta. Tapi berusahalah memberi sebanyak mungkin. Sekarang,
kembalilah ke tempat teman-temanmu. Nanti kau dicari Budina. Apa Om cinta sama Budina? Cinta bukan untuk diceritakan, tapi untuk dinikmati, Mona sayang. Pada suatu saat, kau akan bisa membaca betapa cintanya seseorang kepadamu hanya melalui tatapan matanya, bukan dari kata-kata yang diucapkannya. Ngapain lo sama lelaki tua itu? Itu urusan gue. Urusan lo ada urusan gue. Hah? Karena lo milik gue. Gue gak mau lihat sama orang lain. Lo mau jadi milik gue kan? Mon, lu lihat tuh tampang Budina. Asem banget. Sudah siapa nih jatuh nih? Lu juga serakah sih. Udah dapet yang muda, masih pengen nyicipin yang tua lagi. Sarah kenapa? Kenapa tuh? Gue pusing. Kenapa sih? Hah? Bantuin nih. sih? Rosdar sini. Ada apa, Tin? Ini nih bantuin. Kenapa sih? Kenapa? Pingsan, Bu. Cepat bawa ke tenda. Sarah? Tidak ada, Bu. Siapa yang bertugas membawa kotak obat-obatan? Tina, Bu. Tinanya mana? Sedang pergi menyusul Han, Bu. Siapa yang suruh, hah? Gue rasa dia penyakit ayan. Ada-ada aja. Orang ayam kan berbusa mulutnya. Barangkali diganggu penghuni hutan ini. Ah, kuno loh. Tahu loh. Tempatnya si Mona. Yang sakit yang mana? Yang Jalek. Oh. Lebih baik dia dibawa keluar saja. Tidak usah. Saya tidak butuh pertolongan kamu. Tapi dia perlu udara yang segar, Bu. Tidak usah. Yuk angkat. Awas. Gelarin tikar di luar. Ella, ambilkan tikar. Cepat. Angkat. Bantuin tuh. Pelan-pelan. Garang perut. Oh, awas. Bukakan sepatunya. Kutangnya buka. Nggak pakai kutang. Mau apa kamu? Memberi nafas bantuan, Bu. Tidak usah. Mau apa kamu? Badannya perlu dihangati, Bu. Sini. Ayo. Seluruh tubuhnya, Bu. Kau tidak apa-apa, Sarah? Tolong ambilkan air panas. Mau nganterin ini dari Budina. Buat siapa? Ya buat kalian dong. Gawat nih. Han, mungkin kita mau diadili. Ah, bukan kok. Emangnya Budina hakim? Udah ya. Nggak minum dulu, Maya? Lu tuh. Makanya, kalau menilai orang, jangan dari luarnya aja. Iya, gue ngerti.
Tapi lu juga tahu kan gimana Budina selama ini. Rupanya hembusan angin cinta membuat Budina berubah. Yang pasti, Budina nggak sejelek seperti yang lu sangka selama ini. Mudah-mudahan hati Budina tidak disakiti oleh laki-laki lagi. Dan bisa bahagia untuk selamanya. Amin. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun. Selamat Hari Natal, Setannya datang lagi. Hari Natal, selamat Hari Itu si setan Budina. Tahun Baru. Han, sebentar ya. Malam ini Om Danu gagah sekali. Kamu juga persis seperti bidadari kecil. Dan Budina bidadari besar. Ya. Yuk, Budina udah nunggu. Sebentar ya Om. Bu, ada tamu di luar. Tamu istimewa, Bu. Selamat malam, Bu Guru. Selamat Hari Natal. Terima kasih atas undangan Anda. Waktu tadi siang Mona datang, saya kira hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi rupanya untuk menyampaikan undangan dari Anda. Semoga malam Natal ini membawa kebahagiaan bagi Anda. Terima kasih, Sarah. Aku pilih jawab. Kau pakai topi ini ya. Makasih. Sarah, sini. Apa? Untuk kamu. Maya? Buka dong. Apa Buka. Itu siapa nih? Cara ngodot lagi. Halo. Hei. Han, kita mau kasih hadiah buat Budina. Sebentar ya. Tin, gue panggil Budina ya. Kumpul. Kumpul. Ada apa? Bu, kawan-kawan sudah menunggu kehadiran Ibu sama Om Danu. Mari. Sana dong. Sana ambil itu. Awas lu. Bikin lingkaran.
Ini hadiah dari kami buat Bu Dina dan Om Danu. Selamat, Bu. Selamat. Terima kasih. Kami juga ingin memberikan hadiah untuk Ibu. Selamat tahun baru. Selamat Natal. Terima kasih. Ibu hanya dapat mengucapkan banyak terima kasih pada kalian semua. Ibu sendiri tidak punya hadiah apa-apa yang akan ibu berikan pada kalian. Selamat Natal, anak-anak. Senyum Ibu adalah hadiah yang paling istimewa buat kami. Saya juga akan memberikan hadiah untuk Anda. Saya tidak memerlukannya lagi. Pacarannya di sini dong. Rumah ya. Jalannya tuh siap dulu tuh, semuanya tuh. Awas ya. Sekarang jangan aja. Yuliet lagi nunggu Romeo.